Ya, tema hari ini sebenarnya ya kalau kemarin disampaikan terkait dengan Natal. Natal ini adalah sukacita, Natal ini adalah ya intinya damai sejahtera, gitu kan? Ya. Ya, sore hari ini kita mau sama-sama belajar. Kalau tema bahasa Inggrisnya kemarin apa ya? Oh, ada ya. Peace of God ya. Iya, cuma kemarin saya dikasih materi itu memelihara damai sejahtera. Ya sekali lagi, sekian lama saya di Bipro, baru pertama kali ini saya membagikan sharing firman. Biasanya saya memimpin pujian. Ya. Puji nama Tuhan. Kadang-kadang kita ini seperti pujian tadi ya. Kita merasa bahwa Tuhan itu sesekali saja ada pada kita. Kadang kita merasa bahwa Tuhan itu hadirnya kapan sih gitu. Apakah Sabtu Minggu, atau Tuhan hadir ketika kita cuma saat teduh, ketika amin, kemudian kita keluar dari ruangan saat teduh, kemudian kita, Tuhan ada enggak ya? Pernah nggak ngerasa gitu, saudara? Ketika kita khawatir, ketika kita takut gitu, itu adalah masa-masa di mana pujian penyembahanmu itu bukan hanya menggerakkan dirimu, tapi juga menggerakkan surga. Amin. Ketika engkau dalam masa-masa susah, masa-masa sulit, pernah merasa gitu nggak? Saya merasa. Kenapa? Tuhan membawa saya sedemikian rupa di dalam perjalanan hidup ini. Saya bukan berasal dari keluarga yang lempeng-lempeng saja begitu, walaupun saya lahir Kristen. Saya sekolah minggu ada di sini. Ini sekolah minggu pertama saya, Roni. Saya seumuran dengan Koheri. Tanggal lahirnya sama, tahunnya sama dengan Koheri. Cuma bedanya rumah kita beda. Udah tahu ya. Tapi saya bersyukur bahwa saya punya Tuhan yang sama dengan Koheri ya, dengan Pak Heri. Jadi saya dibawa Tuhan itu luar biasa dahsyat buat saya. Dari orang yang perjalanan hidup saya ketika masa-masa sekolah, saya menjadi orang yang minder. Untuk berbicara di depan kelas, itu baju putih saya sama kaos dalaman saya itu sudah basah, mungkin bisa diperes. Untuk menyanyikan satu lagu, ini saya cerita ya, saya sering guyon sama teman-teman PAW, saudara-saudara saya di sana. Lagu wajib kalau mau menyampaikan, misalnya, ayo satu lagu gitu kan. Satu lagu yang saya ingat adalah Desaku Yang Kucinta. Tahu lagu itu? Desaku yang kucinta. Itu mulai dari kelas 3 sampai kelas 6 itu tak sentak apa. Saking saya ini khawatirnya, takut, minder. Tuhan memproses saya hari lepas hari. Tuhan menghadapkan saya pada satu masalah ketika saya SMA dengan keluarga orang tua saya. Ketika teman-teman saya sudah kenal mall SMA, saya yang di rumah. Bukannya saya sok rohani, tapi Alkitab ini teman saya. Saya sering di kamar. Ada yang mengalami begitu? Atau cuma saya yang paling merana pada saat itu? Iya. Alkitab ini sudah beberapa kali saya katam, kalau bahasa rekan-rekan Muslim. Tapi dari situ saya melihat bahwa semakin kita tahu isi firman ini, kita itu kayak debu, nggak tahu apa-apa. Tuhan membawa saya firman, membaca firman setiap hari saat teduh. Apakah langsung naik? Tidak. Kadang-kadang kita pengen instan ya. Jujur,
Saya sempat pada waktu kuliah semester 4, orang tua saya habis, tidak ada apa-apa di rumah. Saya memutuskan mau tidur di kampus. Saya pernah cerita, Pak Jerry itu adalah teman sepelayanan saya di sini. Saya pernah tidur di kampus karena saya tidak punya kendaraan. Rumah saya di Rumput, kuliah saya di Untar. Untuk naik bemo 5.000 saya tidak punya uang. Saya memutuskan untuk tidur di kampus. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan tidak mengizinkan itu. Kenapa saya bercerita begini? Karena Tuhan mengajarkan saya apa itu damai sejahtera. Saya kemarin ketika diberikan materi ini sama April, sama diminta Goyoyo untuk menyampaikan ini, saya ngomong, Tuhan, aku ini layak. Ketika saya berbicara aku ini layak, tuduhan kepada saya itu semakin besar. Iblis itu punya celah di situ. Ketika kita bilang bahwa Tuhan aku ini mampu lah, Tuhan aku ini layak, di situ celah iblis. Seolah-olah kita ini kan merendahkan hati gitu ya di hadapan Tuhan dengan berkata begitu. Tapi itu tidak. Iblis itu nuduh saya, Daud kamu itu seemosian, kowe biyen iku preman. Iblis itu nuduh ke saya. Ketika saya ngomong, Tuhan aku ini mau tak cancel Pak Goyoyo, sorry, wes ada di hatiku. Tuhan aku itu WL Tuhan, mau jadi suruh firman, gitu kan. Tapi saya memurungkan niat itu karena Tuhan bilang, ya, ini waktumu. Ya. Kenapa saya cerita itu sekali lagi? Karena itu saya baru tahu itulah damai sejahtera. Siapa damai sejahtera itu? Siapa? Yesus. Ada yang belum tahu siapa damai sejahtera itu? Atau damai sejahtera itu seonggok apa gitu ya? Bukan. Damai sejahtera itu adalah Yesus sendiri. Apakah datangnya pada saat Natal aja? Tidak. Saudara, Tuhan membawa saya kepada satu pelayanan di tempat ini. Awalnya, sekali lagi saya mohon izin menyebut nama Pak Jerry, Susan, istrinya. Itu adalah teman-teman yang menopang, mendorong, menguatkan kehidupan saya. Sudah cukup lama saya di tempat ini, tapi rasanya saya belum rela untuk melepaskan Bible yang awalnya adalah dewasa muda. Saya sudah mau mundur sebagai WL karena saya adalah WL tertua di tempat ini. Saya sudah 45 tahun, ya, bukan usia yang ya untuk ada di sini dengan teman-teman yang mungkin umurnya separuh dengan saya gitu. Tapi saya bersyukur bahwa dengan tim PAW yang luar biasa, saya merasa diberkati. Ya. Saya mengajak saudara untuk membaca satu ayat di dalam Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9. Tampil ya. Oke. Kita mau baca sama-sama ayat 5 ya. Oke. Ya, ayat 5 dan 6 ya. Kita mau baca sama-sama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, seringkali kita menyanyikan pujian seorang anak telah, tapi kadang-kadang kita itu lupa. Kadang-kadang kita ini meragukan. Saya pernah meragukan kuasa Tuhan ketika masalah bertubi-tubi. Boleh nggak kita bernegosiasi dengan Tuhan? Boleh. Tapi ketahuilah bahwa kita pasti kalah. Artinya kita tunduk sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok ini lagi. Masalahnya kok sama Tuhan. Bukannya kemarin Tuhan sudah tolong, kok setelah ditolong kok ada lagi. Pernah merasa begitu masalahnya sama? Pernah. Tuhan ngasih satu hikmat kepada saya, pengertian kepada saya. Daud, kenapa itu terjadi lagi? Karena kamu belum mengandalkan aku 100%. Kita itu masih kadang menempatkan Tuhan itu 90%, betul? Cukup loh Tuhan, 90% itu sudah nilai A. Tuhan mau 100%. Kita nggak ada apa-apa, kita tuh nol. Di dalam pujian penyembahan yang selalu saya nyanyikan buat Tuhan, itu bukan karena saya benar. Hidup saya nggak selalu setiap detik benar, kan? Tapi karena saya melakukan itu, saya mencintai Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Teman-teman PAW banyak sharing di dalam grup tentang mengingatkan arti pelayanan dan sebagainya, itu baik. Bahwa apa yang kita kerjakan buat Tuhan itu bukan karena kita bahasanya itu bukan membalas kebaikan, tidak bisa. Kita tidak bisa membalas kebaikan itu Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan, duduk, bersimpuh, nangis di hadapan Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan bahwa besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ketika lagu terakhir tadi dinyanyikan, saya diingatkan Tuhan bahwa iya Tuhan, Engkau tidak sekali-sekali, tetapi Engkau selalu dan selalu. Saya ingin tadi langsung penyembah terus sebenarnya, nggak usah salah. Jujur kalau saya menikmati pujian penyembahan itu sampai lama begitu, saya menikmati itu. Saya kadang juga bertanya sama Tuhan, apakah ini yang, kenapa saya dulu juga bertanya, kenapa kok aku dinamakan Daud? Saya juga tanya kepada almarhum ibu saya pada saat itu, ya karena aku ingin kamu seperti Daud. Itu tak simple gitu, ibu saya itu bilang. Setelah saya baca tentang Daud gitu, gak gampang nama Daud itu. Berat nama Daud itu. Kenapa Pak aku gak dinamakan David gitu? Saya pernah tanya begitu. Kenapa Pak gak David? Kenapa Pak Daud? Nah sahabat saya selalu tanya sama saya, dari Aceh ya Mas? Karena orang Aceh banyak yang Daud, tapi Daudnya kadang pakai W ya, Daud gitu kan. Ya, itu ya. Nah itu, susah ketawa. Saya sering manggil saya begitu. Ya. Ya itu saudara, bahwa damai sejahtera itu tidak akan pernah berkesudahan. Tuhan memberikan kepada saya
banyak sekali kebaikan demi kebaikan. Ya Tuhan ingin bukan untuk ya Daud bisa, bukan. Tapi itu semua karena Tuhan. Kalau dengan Tuhan Yesus itu no debat. Ya, kita baca lagi di dalam Yohanes 14 ayat 27. Bisa minta tolong ya multimedia. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya sangat suka dengan pujian penyembahan. Ketika pertama kali saya diminta Kohari menjadi WL pertama, saya duet dengan dia. Ketika lagu penyembahan, saya sangat menghayati. Karena apa? Saya melakukan di rumah. Mau 4, mau 5 worship, saya bisa. Ketika saya disuruh praise, saya tidak bisa senyum. Saya tidak bisa ngomong kayak sekarang ya. Misalnya kita lagu praise itu, lagu sukacita gitu. Mau guyu itu loh aneh. Kenapa? Beban ini terlalu berat buat saya. Saya dikasih, setelah berselang waktu, saya ngomong sama Kohari, Ko, aku tidak bisa praise. Aku kasih lagu-lagu penyembahan. Mau lagu apa? Insinyur Niko, kelihatan tua ya. Insinyur Niko, kemudian apa? Jeffrey Chandra apa? Kelihatan lagu lama-lama. Saya bisa. Kohari cuma bilang, taruh iman, pikiranmu ini taruh sukacitanya Tuhan. Ya apa caranya? Aku kan lagi sedih, aku lagi beban berat. Gimana aku bisa nyanyi dengan sukacita? Gimana aku bisa tertawa? Loh, kalau penyembahan nangis sama Tuhan bisa. Karena pada saat itu kondisiku begitu. Kohari cuma bilang, taruh di pikiranmu sukacitanya Tuhan, bukan apa yang kamu lihat. Saya mempraktekkan itu di dalam saat teduh saya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ketika mindset saudara itu adalah lagu sedih, apa yang Anda lakukan? Nangis. Tetapi jika di dalam pikiranmu, imanmu, engkau tahu bahwa Tuhan sudah membebaskanmu, apa yang kau rasakan? Sukacita. Kamu bisa senyum sama Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, sambil senyum sama Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Nangis tetap. Tapi apa? Engkau yakin bahwa Tuhan Yesus itu sudah bekerja di situ. Amin. Itu yang saya lakukan. Bagaimana dahsyatnya Tuhan menaruh pengalaman demi pengalaman itu kepada saya. Seperti Ayub katakan, dulu aku mengenal engkau karena kata orang, tetapi aku sekarang mengenal engkau tahu secara pribadi. Itu saudara. Oke. Kita baca sekali lagi di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16.
Iya, Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal. Kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Ini semuanya ayat ini ditulis di dalam materi yang kemarin dikirim saya. Saya tidak perlu nambahin materi itu, karena saya melihat bahwa itu sudah berurutan dan sangat baik. Iya. Bahwa Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Kira-kira damai sejahtera itu bisa hilang nggak? Bisa hilang atau tidak? Bisa. Kalau kita memang tidak menghadirkan Tuhan, damai sejahtera itu tidak ada. Ketika kita berpikir bahwa kehidupan kita baik-baik saja, berjaga-jagalah. Jangan sampai Tuhan itu sudah tidak ada di situ sebenarnya. Ketika kita merasa bahwa Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga keluarga, Engkau sudah memberkati usaha pekerjaanku, Engkau sudah memberkati anak-anakku, Engkau sudah memberkati keluarga besarku. Soalnya kita bersyukur ya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah terima kasih, kadang kita itu lupa. Terus tidak saat teduh, ibadah ya jarang. Kenapa saya bilang begini? Ya aku pernah melakukan. Jadi bukan karena saya ngomong begini kebenaran hidup saya, enggak. Kita ini lagi berjuang. Kita ini lagi berlari bersama-sama. Jangan tinggalkan persekutuan, karena dari situ kita itu saling menopang satu sama lain. Seringkali ketua-ketua yang ada di sisi selalu akan datang ke Bipro. 2 tahun kita nggak Bipro ya, COVID, bener ya? Kangen nggak? Atau biasa? Atau gimana rasanya? Jujur saya kangen. Selama 2 tahun COVID saya tidak pernah WFH. Saya selalu masuk kantor. Karena kalau saya di rumah, badanku pegal kabeh. Saya tidak bisa diem orangnya. Jadi bahwa damai sejahtera itu harus dipelihara. Bukan damai sejahtera itu, oh sudah, aku ngerasa damai, terima kasih Tuhan, amin. Tapi damai sejahtera itu harus terus dan terus. Bagaimana caranya? Undang Tuhan Yesus. Bukan memaksimalkan hobi, bukan memaksimalkan pekerjaan, tapi undang Tuhan Yesus. Kapan? Setiap hari. Setiap waktu kita undang Tuhan Yesus. Tapi aku repot, aku sibuk, pekerjaanku berat. Saya itu ketika di titik paling rendah, saya cuma bilang, Tuhan, bahasa kasar saya ya punya Tuhan. Wis sakarepmu Tuhan. Apa yang Engkau kerjakan, apa yang Engkau mau lakukan buat hidupku, terserah. Aku manut. Ketika titik terendah saya mengalami itu. Kalau bahasanya Surabaya, pasrah bongkoan, tahu pasrah bongkoan. Wis semuanya dikena Tuhan, nyong Tuhan, wis. Aku gak ngerti, wis. Terserah. Tuhan mau bawa kemana aku? Tuhan mau jadikan aku apa? Terserah. Loh, ketika di situ penyerahan total, bukan sampai mantel loh ini. Sampai Tuhan bukan dengan marah, tapi dengan benar-benar wis Tuhan, terserah. Aku manut. Loh, di situ tuh ada jalan. Kenapa saya bilang begini? Aku mengalami. Saya mengalami itu. Kadang saya juga, ya, bertanya sama Tuhan.
harus lama hidup di dunia ini. Kalau cuma dunia ini cuma begini-begini dah, naik turun ya. Tapi saya punya iman bahwa kehidupan saya itu seperti anak tangga. Kalau saudara punya iman seperti roda berputar, gantiin. Roda berputar itu gimana? Kadang di atas, kadang di mana? Di bawah. Tuhan tidak menjanjikan itu. Yang Tuhan janjikan adalah, aku akan membawamu terbang tinggi seperti Raja Wali. Saya punya iman ini ketika almarhum Pendeta Brahma Tanu Saputra berbicara dalam satu khotbah. Waktu itu di Manyar, itu Manyar ya, itulah. Jadi beliau itu mengatakan bahwa kita itu seperti Raja Wali, bukan emprit, bukan burung kutilang, bukan Raja Wali kita. Jadi kalau misalnya kita punya iman seperti roda berputar, ya kadang di bawah senang, roda nyamping gitu kan, aman. Baru di bawah menyet kamu. Saya punya iman bahwa kita itu seperti anak tangga, naik, stagnan, naik, stagnan. Oke? Mau nggak punya iman begitu? Gantiin. Kalau kemarin kamu butuh Tuhan, ya ini roda berputar Tuhan. Ojo. Ketika di bawah pengennya, ya di bawah kemudian nggak parkir. Iya kan? Ketika di bawah kemudian parkir mobil suwi, gak jalan-jalan, kapan di atas ini? Ya oke ya. Jadi ganti imanmu yang kemarin-kemarin seperti roda berputar, ganti seperti apa? Saya percaya nggak dididik, jadilah sesuai imanmu. Kalau saya jujur itu, ketika saya punya iman begitu, iman saya ini benar-benar gandol sama Tuhan Yesus. Ketika saya punya iman gantungkan hidup saya begitu, Tuhan lakukan itu. Tuhan lakukan. Tuhan itu kalau sekarang mau memberikan kepada saya itu punya mimpi, tak serajanya. Ini jadi kekuatan juga. Tuhan itu memberikan saya mimpi bahwa puncak jubah saya ditarik orang banyak. Sebelum saya bangun, saya sudah ngomong sama Tuhan. Tidak apa-apa Tuhan, karena saya tahu maksudnya Tuhan. Tidak apa-apa Tuhan, banyak yang gandoli jubahku. Pokoknya Tuhan bersama saya. Dan memang betul, hari ini Pak Jerry, seperti halnya kamu, kita diberkati bukan untuk diri kita, tapi banyak orang yang minta sama kita, gandol sama kita. Saya ngeluh, no, enggak. Sedikit pun saya enggak ngeluh, enggak terucap bahwa saya enak Tuhan dia minta di aku. Ngeluh, enggak. Karena saya tahu itu Tuhan. Tuhan yang melakukan. Saya bersyukur sekali. Misalnya Tuhan gak ngasih hikmat sama saya, pengertian sama saya, waduh, pasti makal dah. Keluarga gandol kamu, mertua gandol. Saya menyesal. Sama sekali tidak. Kalau saya melakukan itu ya memang itu kehendak Tuhan. Disitulah Tuhan menjaga supaya damai sejahtera itu ada. Selalu undang Tuhan di dalam apa? Doa, persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti melewatkan saat-saat dengan Tuhan. Saya di mobil BFM dan baterai Yuda 96,4 itu apa ya? Apa? Iya itu 96,4 dan 92,9 itu selalu ada di radio saya. Driverku kadang minta pencet lagi bukan bagus.
Waktu Natal saya punya hadiah CD dari KFC, lagu Natal. Sampai driver saya apal Pak Jerry, 10 lagu, tahu lagu itu. Jadi lagu-lagu Natal itu sampai tahu. Sampai dia nyanyi kadang. Loh, kamu kok bisa? Iya Pak, tiap hari dengar. Saya suka nyanyi di dalam mobil. Ya. Saudara, jangan pernah tinggalkan doa dan saat teduhmu. Tolong jangan ditinggalkan. Karena tanpa Tuhan itu kita tidak bisa, belas tidak bisa. Jangan pernah merasa sombong. Jangan pernah merasa mampu. Jangan merasa sudah Tuhan cukup. 25 tahun aku jadi Kristen Tuhan. 18 tahun aku melayani, 10 tahun aku jadi WL, 5 tahun aku jadi pengkhotbah. Jangan pernah punya pikiran itu. Saya kalau melihat yang sisi kanan ini, saya melihat orang-orang yang bekerja luar biasa buat Tuhan. Pak Yoyo, Pak Denny, istri, Pak Jerry, Pak Budi, kalau saya melihat ke kiri saya ini generasi-generasi luar biasa ini. Sebelah kiri luar biasa. Saya jujur bersuka cita. Saya sama istri saya dibilang gini, kamu si WL kan? Loh iya, aku WL. Gak bosan jemaatmu? Aku juga gak ngerti. Tapi selama saya dikasih kesempatan, Bipro ini ganti ketua berapa kali ya? Saya itu segini, gak ruisi kan? Ya saya mau cerita bahwa saya juga guru sekolah minggu. Ini guru sekolah minggu. Ada cuy-cuy. Itu terpaksa Pak Jerry ya Pak Jerry. Jujur terpaksa. Istri saya ngomong, kamu main nganter dong. Ayo Pak. Ya ampun, korban dari ciri-ciri aku dituin lagi. Kalau pujian, saya ngajak mereka penyembahan, agak beda dengan guru sekolah minggu yang lain. Saya ajak penyembahan. 4 kali saya memimpin pujian dengan anak sekolah minggu, luar biasa. Mereka menyembah Tuhan. Oh aku nangis itu, nangis aku. Apakah harus damai sejahtera itu begitu? Kadang ibadah wah, kalau Nelvin yang muji Tuhan, semangat kabeh. Bareng Daud, gimana? Stop baik. Nah, ya yuk teman-teman, kita semua harus begitu menjaga roh, menjaga damai sejahtera itu benar-benar ada pada kita. Kita baca satu ayat lagi yang terakhir, Roma 3 ayat 25. Boleh dibantu? Kita baca sama-sama ya. Sungguh ya, lama ya aku bicara Pak. Padahal rencana aku 15 menit. Banyak ngomong. Roma 3 ayat 25. Mulai ini. Yuk, kita baca sama-sama ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Sekali lagi, jika engkau merasa bahwa engkau sudah tidak layak, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sudah menebusmu. Jangan biarkan iblis itu merasa ada celah di dalam hidupmu. Tuhan, aku dosa Tuhan. Aku tadi ngamuk Tuhan di jalan. Ampuni aku Tuhan. Kemudian saudara merenung terus sampai seharian ngerasa berdosa, iblis senang. Kan? Woi, pas tadi orang Kristen, ngapain kamu doa lagi? Ngapain kamu saat teduh? Kamu loh semarah-marah tadi. Iblis itu begitu. Jujur aku yang mau misalnya,
dulu. Saya SMA, saya naik sepeda motor Eric King selama 3 tahun. Jadi jangan coba-coba balap saya dengan player saya di samping, pasti tak kejar. Jadi dulu saya dijuluki copet. Saya banyak Eric King cuma saya. Kemudian sekarang, ya waktu-waktu sudah lama sih. Ya udah pengamuan. Naik mobil kita kan dikit itu, koconya dibuka. Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Aku hamba-Mu Tuhan, ampuni aku. Tak tutup mati. Perlu proses saja. Saya tidak mau kehilangan Tuhan Yesus itu aja. Kalau Tuhan memang mau jemput saya bilang sama Tuhan. Ketika saya merasa bahwa saya ini tidak layak sama Tuhan, di pelataran untuk Tuhan tidak apa-apa. Saya sampai ngemis begitu sama Tuhan. Jangan sampai aku di luar dari rumahmu. Saya minta percuma Tuhan. Sekarang aku 45. Ini saya cerita, kakak saya meninggal umur 46, papi saya meninggal umur 62, ibu saya meninggal umur 65. Saya cuma pikir, aku melewati kakak saya, berarti kan saya harus 47. Wah, aku menang ke kakak gue, aku belum pulang. Jadi kalau saya mau menang lagi, saya harus melewati tampal. Apakah saya bisa melampaui itu? Terserah Tuhan. Cuma saya minta sama Tuhan. Ketika aku bilang Tuhan, aku tidak mau di luar dari Tuhan. Di pelataran untuk aku tidak mau. Aku mau Tuhan. Di pelataran untuk. Sampai segitunya. Kalau saudara pernah dengar pendeta Jeffrey Empasik yang pernah dengar khotbahnya siapa? Jeffrey Empasik. Ya saya tahu ini generasinya yang kecil-kecil itu memang. Biar sekolah minggu aku remaja. Ya. Jeffrey Empasik itu pernah bilang begini. Sekalipun jika Tuhan Yesus ada di neraka, saya mau di neraka. Jeffrey Empasik itu bilang begini. Saya sempat gak nalar Tuhan Yesus di neraka. Ya gak mungkin, karena itu bukan tempatnya Tuhan Yesus kan. Artinya apa? Deklarasi itu. Dimanapun Tuhan Yesus, aku melok. Itu militan. Itu militan. Jadi kalau jadi orang Kristen jangan separuh-separuh, rugi. Jadi orang Kristen itu harus sampai akhir. Amin. Jadi orang Kristen pengikut Yesus jangan sampai umur 45 kemudian biasa-biasa. Tidak begitu. Ikut Tuhan Yesus itu harus sampai di liang lahat. Mulut ini harus ngaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau ngomong militan sama orang Kristen, saya berani berada di depan. Apa aku mati pokoknya nama Tuhan Yesus. Itu saya. Tidak mundur belas aku kalau membela itu. Karena aku tuh tahu bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang aku sembah itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Bukan kata orang, bukan kata ibu saya, bukan kata papi saya, bukan. Tapi saya benar-benar Tuhan yang ngasih tuntunan. Iki Tuhan yang benar. Saya sudah pada jalan yang benar. Sekali Yesus, kata Yesus. Amin. Amin. Dua hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara sebagai kesimpulan adalah selalu hadirkan Tuhan Yesus. Yang pertama, dengan doa. Ketika berdoa, permintaanmu taruh di nomor belakang. Yang pertama yang kau lakukan doa adalah mengagungkan Tuhan.
Jangan yang pertama, Tuhan, aku pengen jodoh. Itu nanti. Saya jadi doa yang pertama, taruh Tuhan, agungkan Tuhan. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, agungkan Tuhan. Raja Daud kalau menyembah Tuhan kan begitu, dia selalu, saya tuh kadang punya pikiran gini ya, minta waktu sedikit. Tuhan itu senang disanjung. Normal nggak Tuhan itu ingin disanjung? Wajar. Oh, dia menciptakan saudara kok. Kuncinya menyembah Tuhan itu seperti engkau ingin pendekatan dengan pacarmu. Untuk yang laki-laki, pasti engkau memuji Tuhan, memuji pasangan Tuhan. Oh, kamu cantik ya, gitu. Ujungnya pengen ngajak apa? Ngajak keluar. Bener nggak? Kamu cantik ya ini ya. Bajumu bagus loh. Oh, rambutmu baru ya, kamu bisa jalan. Endingnya setelah jeda, yuk keluar ya. Pernah lakukan itu nggak cocok? Atau langsung, ayo keluar yuk. Jangan mau, itu cewek-cewek harus selektif untuk itu. Buat cowok itu punya effort dulu. Nah Tuhan itu maunya begitu. Kita agungkan Tuhan, kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan. Nggak usah meminta, Tuhan tahu kebutuhan. Kenapa saya mau gitu? Aku mengalami. Saya nggak usah minta. Pokoknya saya menyembah Tuhan, saya mengagungkan Tuhan, saya memuliakan Tuhan. Habis pujian penyembahan, begitu ya, bahasa roh pujian penyembahan lagi, amin. Aku nggak minta loh. Tuhan sediakan. Yang kedua, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yang suka saat teduh, angkat tangan. Jujur aja gak apa-apa, ini semuanya tak anggap pelayan Tuhan. Yang suka saat teduh, oke. Yang belum, ayo sama-sama kita saat teduh. Ada janjian yang saudara khususkan untuk saat teduh dengan Tuhan. Istri saya tambah ekstrim, jam 2 bangun. Saya bersyukur punya tiang penyangga yang kuat. Suami-suami, cowok-cowok, kalau yang masih gambar gitu, cari yang benar-benar cinta Tuhan. Separuh-separuh, geseran dhisik. Di sini kan uji. Aku sudah menikah berapa tahun ya? 18 tahun saya sudah menikah. Cewek yang sedang didekati cowok, jikalau cowok itu membuatmu dekat sama Tuhan, berdoa lebih kencang. Tuhan segera aminkan Tuhan. Kalau dia separuh-separuh buat kamu kadang nggak rajin, ini dasar sih ya. Nggak rajin ke gereja, geserin dulu lah. Masih ada yang lain kok. Jangan sampai menyesal di dalam pernikahan. Tak bilangi, temenan nih. Jangan sampai menyesal karena menikah itu sekali seumur hidup. Pilihannya antara surga atau semua neraka. Iya. Kalau memang itu bisa membuatmu sejalan dekat dengan Tuhan, luar biasa. Ada tangis di dalam perjalanan, ada. Pernikahan tidak selalu cerah, tapi ada masa-masa di mana engkau harus mencucurkan air mata. Tapi apa? Engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Saya mengundang Ibu Awi. Yang pertama adalah doa. Sekali lagi jangan tinggalkan doa. Yang kedua adalah persekutuan yang intim atau karib dengan Tuhan. Kita percaya ketika kita melaksanakan itu, damai sejahtera Tuhan Yesus itu yang akan ada di dalam kehidupan. Jangan pernah merasa bahwa engkau terlambat untuk menikah.
terlambat untuk sukses, terlambat untuk melakukan hal-hal yang kau cita-citakan. No, tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Saya merasa bahwa apa yang saya terima ini anugerah Tuhan. Saya merasa bahwa dulu saya merasa bahwa aku bisa Tuhan, aku nyampe Pak di situ Tuhan. Tapi Tuhan membuat semuanya ini seperti saya bermimpi. Bukan sebagai satu kebanggaannya, bukan di situ ini. Tapi Tuhan Yesus itu loh, yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus itu loh, yang ajaib. Saya kalau ngomong Tuhan Yesus itu nangis, jujur. Nggak bisa aku ngomong. Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Apapun tantanganmu, jangan pernah tinggalkan. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Jika kita sampai hari ini bisa ada duduk di sini, itu karena anugerahnya Tuhan. Bukan karena kau baik, bukan karena kau layak, enggak. Itu karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tok.